kita jalan. Terus Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggandeng BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kaltim melakukan sosialisasi jaminan ketenagakerjaan bagi relawan kemanusiaan. Kegiatan yang berlangsung di Balikpapan itu dihadiri perwakilan relawan dari berbagai daerah di Kaltim. Sesuai dengan Perka BNPB minimal untuk tenaga. BPBD dan BPJS menilai jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan ini penting, mengingat kerja relawan tanpa pamrih. Mereka senantiasa hadir di lokasi bencana dan termasuk kelompok pertama yang tiba di lokasi bencana. Biar safety, biar rasa aman, kita perlu sampai siang hari mulai dari kita akan menindaklanjuti Inpres 2 2021 ya, di mana BNPB berkewajiban menyusun regulasi mengenai perlindungan yang berupa jaminan sosial bagi tenaga non-ASN dan relawan di bidang penanggulangan bencana. Dari situ peraturan kita susun bareng-bareng dengan rekan-rekan BPJS sehingga kita konstruksikan sedemikian rupa, dan di 2022 pertengahan sampai dengan 2023 kita ada kewajiban melakukan sosialisasi ini ke daerah. Khususnya BPJS Ketenagakerjaan itu sangat membantu kami khususnya baik di kantor pusat maupun di tahap daerah. Karena memang dengan adanya kami menggandeng BNPB ini, Mbak, untuk cakupan perluasan kepesertaan khususnya untuk perlindungan relawan itu sangat membantu kami untuk melindungi seluruh relawan itu, karena memang relawan itu kan orang pertama ketika terjadi bencana. Rencana pemberian jaminan bagi relawan dinilai sebagai langkah maju. Para relawan menyambut gembira rencana tersebut dan berharap bisa segera terwujud. Kan tidak ditanggung. Oke. Nah, untuk saat sekarang gini, poin mau sharing ini ya, Bang. Kami kan relawan peduli Balikpapan. Saya salut dengan acara ini, saya support, saya dukung ide-ide yang ada ya dari ini BNPB tadi ya kan, untuk mengadakan BPJS keselamatan kerja atau apa tadi itu, sama produk-produknya lah dari BPJS. Saya anggap seperti itu. Yang khusus untuk relawan ya Bu ya? Khusus untuk relawan terutama. Karena selama ini kan memang kami relawan tidak kepikiran sampai ke sana untuk membackup keselamatan diri kita sendiri. Yeah. Kebencanaan apapun, kalau di Samarinda itu ada 3. Membuktikan niatannya tersebut, BNPB dan BPJS menyerahkan secara simbolis kartu jaminan ketenagakerjaan kepada Ketua Relawan Info Taruna Samarinda dan wartawan peduli bencana Kaltim. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dari SMA Negeri 1 boleh ikut bergabung bersama. Secara bersama-sama, siswi SMA Negeri 1 Berau, pihak swasta, dan pemerintah daerah minum coklat asal Kabupaten Berau. Gerakan ini merupakan kolaborasi antar instansi untuk mencegah kasus gizi buruk atau stunting. Kepala Dinas Perkebunan Berau Lita Handini menyatakan, ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perkebunan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tujuannya selain untuk mencegah gizi buruk, juga untuk menggairahkan petani kakao agar lebih bersemangat mengembangkan tanamannya. Membangun kolaborasi untuk memajukan kakao Berau. Jadi semangat ini mudah-mudahan dilihat oleh petani, sehingga petani itu konsisten dan tetap semangat untuk berbudidaya kakao. Karena kalau petaninya lemah, habis kakao kita ini kan tergerus dengan yang lain-lain. Jadi ini bentuk support kita ke petani. Karena kalau coklat ini banyak yang beli, petani kan yang untung akhirnya. Pelajar yang baru pertama menikmati coklat dari petani setempat mengaku sangat menyukai karena rasanya lezat.
enak, terus itu rasanya tuh pas di lidah saya. Pas lidah ya? Aha. Ini baru pertama nggak ikuti kegiatan minum coklat bareng dengan Ibu Bupati? Ini pertama kali, baru dari Berau langsung. Dari asli ya? Iya. Oke, ada pesan-pesan nggak untuk pemerintah daerah, terutama untuk coklat-coklat yang ada di Berau? Dari saya ya, untuk kayak mungkin bisa coklat-coklat ini lebih dikembangkan lagi biar warga-warga Berau itu mengetahui bahwa kalau coklat di Berau ini sangat terkenal, baru direbutkan dari negara-negara lain. Oke, mantap. Saat ini penanaman kakao terus dikembangkan. Ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar sebanyak 500 ton per tahun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Cabai, bawang, dan lain-lain inilah bumbu yang dipersiapkan oleh warga Sungai Papan, Singagewe, Sangatta Selatan saat mengolah kalumpang banggae atau lempeng. Sedangkan bahan utamanya adalah ubi kayu dan ikan laut. Langkah awalnya adalah menghaluskan bumbu dengan cara diulek dicobek. Selanjutnya, bumbu-bumbu ini ditaburkan ke ikan laut yang akan dimasak. Sedangkan ubi kayunya dihaluskan dengan cara diparut. Setelahnya, ubi yang sudah halus ini diadon sesuai keinginan. Sebagian ada yang menggorengnya setelah adonan tersebut dibuat melebar dan tipis. Sebagian lain mengukusnya di dalam dandang. Proses ini akan memakan waktu 20 menit. Hari ini masak kalumpang, kukus sama kukus gula merah. Itu bahannya dari singkong. Lauknya ada bau tunu sama bau piapi. Kalau bau tunu itu ikan bakar, bahasa Mamundunnya itu bau tunu, bau ikan, dia ditunu kan. Sama bau piapi itu ikan rebus, biasanya itu ikan palumara, cuman kan dimasaknya pakai bara api, jadi dibilang bau piapi. Kalumpang, kalau bahasa itu biasanya dibilangnya lempeng, ini lempengnya dari singkong. Terus ada kukus, ini kukus sama kukus gula merah. Kalau kukus gula merah itu isinya gula merah, kalau ini yang tidak ada isinya, kelapa aja sama singkong. Setelah semuanya beres, kini giliran menikmatinya. Biasanya makanan ini disantap beramai-ramai dengan anggota keluarga atau tamu yang datang. Tradisi seperti ini diakui warga sudah dilakukan turun-temurun. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur.